kelompok B di STI Aulia Urasyidin Tembilahan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknik pengembangan bahasa produktif dan reseptif untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Ferdinand MPD. Selamat menyaksikan. Bahasa merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia bisa berinteraksi, bersosialisasi, mengungkapkan pendapat dan juga pikiran yang dirasakannya. Oleh sebab itu, bahasa harus dikembangkan mulai sejak anak usia dini. Nah, langsung saja ya kita memasuki topik utama kita, yaitu mengenai teknik pengembangan bahasa produktif dan reseptif pada anak usia dini. Apa itu teknik? Teknik merupakan suatu cara khusus yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai sebuah tujuan. Bahasa produktif merupakan bahasa yang dihasilkan oleh manusia, yaitu menulis dan berbicara. Sedangkan bahasa reseptif merupakan pemaknaan simbol, lambang bunyi bahasa. Dalam hal ini, kemampuan berbahasanya yaitu menyimak atau mendengar dan juga membaca. Mudahnya kita bisa mengenal bahasa produktif ini adalah sebagai bahasa aktif dan bahasa reseptif merupakan bahasa pasif. Nah, bahasa aktif ini adalah sama tadi ya, bentuk kegiatan berbahasa yang menekankan pada unsur berbicara dan menulis. Sedangkan bahasa pasif atau reseptif, bentuk kegiatan berbahasanya yaitu mendengarkan atau membaca. Nah, pada teknik pengembangan bahasa anak usia dini diartikan sebagai suatu cara khusus yang dilakukan oleh seorang guru kepada anak-anak didiknya di sekolah dalam upaya mengembangkan bahasa mereka. Dalam aktivitas pengembangan bahasa anak di sekolah tidak hanya didominasi oleh seorang guru saja, akan tetapi ada kalanya anak yang akan lebih mendominasi dalam sebuah kegiatan berbahasa, misalnya dalam sebuah percakapan. Nah, oleh karena itu, pemberian kesempatan berbahasa kepada anak sangatlah diperlukan. Karena pemberian kesempatan berbahasa inilah yang bisa memungkinkan perkembangan bahasa anak, baik secara produktif dan reseptif ini dapat berkembang. Yang perlu kita pahami bahwa pengertian berbicara dan mendengarkan serta kegiatan membaca dan menulis pada anak usia dini tidak selalu sama dengan anak usia SD, terutama di kelas tinggi. Pengertian membaca bagi anak usia dini adalah melihat gambar atau tulisan yang belum tahu maknanya. Contohnya ketika anak melihat gambar ayam, ia membaca gambar tersebut. Anak menyebutkan bahwa itu ialah ayam. Menulis bagi anak usia dini masih berupa coretan abstrak atau gambar ataupun menulis dalam bentuk yang masih sederhana. Contohnya belajar menulis abjad ataupun belajar menyambungkan titik-titik yang sudah disediakan oleh guru untuk anak dalam belajar menulis. Dan menyimak bagi anak usia dini yaitu mendengarkan dalam taraf sederhana. Oleh karena itu, terkadang ketika kita meminta anak untuk menceritakan kembali bahasa atau cerita yang didengarnya, ungkapan yang muncul masih sangat sederhana. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasa, agar anak mampu berbahasa sesuai dengan tingkat usia perkembangannya. Nah, pada dasarnya pengembangan bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, kesanggupan anak dalam menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan perbendaharaan kata. Yang ketiga,
anak mampu menangkap pembicaraan orang lain, dan anak memiliki keberanian untuk mengeluarkan pendapat atau pikirannya. Ada beberapa teknik atau metode pengembangan bahasa produktif dan reseptif anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencontohkan 3 metode, yaitu metode bertanya sekaligus bercakap-cakap, yang kedua metode sandiwara boneka, dan metode bercerita atau mendongeng. Metode tanya jawab sekaligus bercakap-cakap itu merupakan sebuah metode atau teknik yang sudah umum dilakukan pada suatu sekolah anak usia dini, di mana yang berperan penting di sini tidak hanya guru saja, tetapi ada timbal balik atau interaksi antara guru, anak didik, dan sesama anak didik. Selanjutnya ada teknik sandiwara boneka. Nah, sandiwara boneka ini seperti bermain peran, tetapi menggunakan media boneka tangan. Nah, di permainan ini, anak didik diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam sebuah ceritanya, yaitu memainkan peran sesuai dengan tokoh-tokoh yang ia dapatkan. Selanjutnya, metode bercerita atau mendongeng. Nah, metode ini sangat efektif untuk anak dalam mengembangkan bahasa pasifnya, yaitu anak mampu mendengarkan dan menyimak cerita yang dibacakan oleh gurunya. Jadi anak-anak, lihat apa yang ibu bawa ini. Ada macam-macam gambarnya ya. Coba apa yang kalian lihat yang ibu bawa? Masjid. Apa lagi? Bulan, kelapa. Nah, ini yang paling pinggir di gambar apa? Semuanya. Kelapa. Nah, ini yang paling tengah yang paling besar. Masjid. Nah, tadi ada yang jawab bulan. Yang mana ya kira-kira? Itu yang kecil. Iya, ini yang kecil. Ada bulan ya. Nah, jadi benar bulan sabit. Nah, jadi hari ini bisa tebak kita belajar apa? Masjid. Nah, itu tanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat masjid? Semuanya sudah pernah melihat masjid. Savana, melihat masjidnya di mana ya? Itu dekat rumah, Bu. Oh, di dekat rumah melihatnya ya. Kalau Sally di mana? Di pasar, bukan? Di pasar. Sedang membeli apa ke pasarnya? Kemarin beli buah-buahan. Oh, beli buah-buahan. Nah, Mawar pernah melihat masjidnya di mana? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Nah, sudah pernah melihat masjid? Sudah pernah masuk ke dalam masjid belum? Udah. Ngapain ya kita di dalam masjid? Ngaji, sholat, apa lagi? Beribadah. Beribadah, betul semuanya ya. Mengaji kita di masjid, sholat kita di masjid. Nah, itu semua ibadah. Betul sekali. Waalaikumsalam. Nah, kalian lihat nih, apa nih? Boneka. Ini boneka kecil yang diletakkan di tangan kayak gini. Nah, sekarang pilih siapa yang mau pilih? Nah, tahu nggak nih ibu mau ngapain? Nggak tahu. Di sini ibu mau ngajak kalian bercerita. Ceritanya itu kita bujuk si tikus yang nggak mau mandi. Gimana tuh? Bau, Bu. Iya, kan nggak mandi nggak? Itu bau. Sekarang yuk kita bercerita. Ayo, mau mulai. Kami, Siska. Ya, ayo. Anak tikus, kamu kok dekil gitu? Udah berapa lama gak mandi? Aku nggak suka mandi. Kamu bau deh. Iya, Mami. Kok gitu? Bisa aja mandi. Masa kamu Iya, nggak kan? mandi? Karena aku tinggalnya di kot-kot. Kamu tinggal di gedung harus mandi, kan bau. Iya kan? Karena nggak ada air bersih di kot. Kenapa
ya. Oke, makasih teman-teman. Jadi kamu janji ya harus mandi. Janji. Yeay. Jangan lupa gosok gigi juga ya. Sabun ya. Biar aman. Sekarang tikusnya sudah mau Mandi. Anak bunda, jadi supaya tidak bau kita harus rajin-rajin mandi. Nah, jadi waktunya kita bercerita. Cerita. Nah, cerita apa ya? Nah, di sini Ibu kasih judul ceritanya Jangan Main Hujan-hujanan. Judulnya Jangan Main Hujan-hujanan. Sudah siap mau mendengarkan nih? Siap. Sudah. Pada suatu hari di sebuah kampung hiduplah keluarga yang sangat bahagia. Ada orang tuanya, ada bapak, ada ibu, ada anak, dan anaknya juga memiliki peliharaan yaitu kelinci. Nah, pada suatu hari anak dan ibunya menunggu bapak sedang melaut ataupun mencari ikan. Nah, pada saat itu cuacanya sangat terik sekali. Cuacanya mendukung sekali. Tiba-tiba awannya hitam dan tidak lama kemudian turun hujan. Nah, pada saat turun hujan, anaknya pun panik dan kelincinya pun berlari ke sana ke sini, dan akhirnya anak tersebut mencari kelincinya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ayahnya pulang dan sampai ke rumah. Nah, di saat di rumah ayahnya menjumpai ibunya dan bertanya kepada bundanya, "Bunda, mana anak kita ya?" "Oh iya Pak, di mana ya? Tadi ada kok di halaman rumah," kata ibunya. Nah, bapaknya pun berkata, "Di mana ya Bu? Ayo kita lihat di luar." Nah, tiba-tiba anaknya pun datang membawa kelincinya yang lagi basah kuyup. Kenapa basah kuyup? Karena hujan. Nah, di saat itu bapak dan ibunya nyamperin anaknya. "Loh, kok kamu basah kuyup?" kata bapaknya. Terus ibunya bilang, "Oh iya nak, kok kamu basah?" Lalu anaknya menjawab, "Ini Bu, kelinci saya tadi lari ketika hujan, makanya saya cari dan akhirnya saya kehujanan. Dan juga jadinya baju saya basah Bu." Lalu bapaknya bilang, "Kalau begitu, ayo cepat naik ke rumah ganti baju dan jangan lupa ya, kita duduk di ruang tamu langsung makan ya." "Oke, baik Pak." Nah, setelah itu anaknya masuk ke rumah dan ganti baju dan ibunya nunggu di dekat ruang makan. Ketika anaknya keluar, anaknya bersih sambil bilang kepada orang tuanya, Haji, Bu, badan saya nggak enak Bu, badan saya panas." "Loh, kamu kenapa?" kata ibunya. "Sepertinya kamu demam." "Iya Bu, mungkin tadi karena kehujanan." Itulah kata bapaknya. "Jangan lagi main hujan-hujan ya, nanti kamu demam." "Iya Pak, maaf ya Pak, tadi kelinci saya hilang, jadi saya cari kelinci saya." "Nah, kalau begitu kamu minum obat ya nak, nanti langsung bawa tidur." "Iya Bu." Nah, setelah itu anaknya masuk ke kamar dan akhirnya tidur. Nah, baik.
Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa lagi di project selanjutnya. Bye.